Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidina Muhammad sahih rahmatillah adada ma fi imila salatan wa salaman daimaini bi'angkalah wa ala alihi wasallam. Segala puji pada Allah Subhanahu wa taala, terdapat salawat dan salam selalu kita aturkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semua kita dan keluarga besar kita sudah memperoleh berharap syafaat di akhirat. Pembahasan kali ini kita mulai dengan pembahasan tentang yaitu 40 sunnah di bulan Ramadan. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa kita ini ditekankan untuk memperhatikan sunnah-sunnah tersebut? Ya, sedangkan biasanya kita menganggap sunnah ini sesuatu yang definisinya dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa gitu. Maka dari itu mindsetnya harus dirubah. Coba kita lihat ya. Qala bin Sayyidul Ta'ifah Al-Imam Junaid Ibn Muhammad rahimahullah ta'ala, at-turuqu ilallahi kulliha masdudatun. Disebutkan jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah semuanya sudah tertutup. Jalan mendekatkan diri kita kepada Allah semuanya tertutup. Coba kita maknai ini. Jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Fardu. Puasa fardu, jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Zakat fardu, haji yang mampu yang fardu yang pertama kali, itu adalah perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Termasuk yang sunnah-sunnah. Kulluha masdudatun. Semua jalan mendekatkan diri kita kepada Allah itu sudah tertutup. Berarti apa? Berarti ini bisa diartikan sholat kita tidak diterima, puasa kita tidak diterima, zakat kita tidak diterima, tidak diterima semua. Berarti kalau seorang ibadah tidak diterima, itu berarti apa? Rugi dia. Tidak apa? Dianggap dia tidak melakukan ibadah. Walhasil dia tidak mendapatkan ganjaran sama sekali. Jangan di pintu, sini. Nanti orang masuk sungkan. Nah, situ ya pintar. Tertutup, berarti istilahnya sia-sia. Kita ibadah sia-sia. Ibadah yang sia-sia ini seperti apa deh contohnya? Ada seseorang pekerja, 1 bulan penuh dia kerja, siang malam tanpa pre-stop. Yang diharapkan adalah akhir bulan dapat bayaran. Petani nanam, dia nanam, mulai dari awal dia kerjakan. Begitu mau panen, dia tidak panen. Tentu akan sedih, ya. Sehingga jalan semua mendekatkan diri kepada Allah sudah tertutup. Maksudnya tidak mungkin diterima dia. Illa kecuali alaman iktafa asar Rasulullah SAW. Kecuali orang-orang yang kalau jalan mendekatkan diri kepada Allah itu mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad SAW. Ya, berarti apa? Kalau kita sholat kita mau diterima, sholat kita harus mengikuti cara sholatnya Kanjeng Nabi. Shollu kamaro aitumni usalli, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Kanjeng Nabi takbirnya gini, kita ngikut. Kanjeng Nabi rukunya gini, ikut. Kanjeng Nabi bacanya yang wajibnya ini apa? Ikut. Puasa kita yang ikuti cara Kanjeng Nabi. Ya, istilah seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang sudah mafhum. Mafhumnya sudah diketahui. Yaitu apa? Kita di Quran diperintah oleh Allah untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Ya. Apa pin? Dalilnya pin? Kita di Quran, kita diperintah untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Banyak dalilnya. Apa? Wah, itu tidak kanji dan masuk betul untuk menyebar. Apa yuk? Dalilnya apa? Apa? Masa belum? Dalilnya apa di Quran? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh ada di diri Kanjeng Nabi itu contoh yang terbaik. Ya, sehingga karena Allah memberikan contoh berarti apa? Kita suruh ikut. Apalagi? Ayo, masnya. Dalil
yang menunjukkan Allah memerintahkan kita suruh ngikut kanjeng Nabi? Apa? Habis ini Mas Elang loh. Habis ini Mas Elang yang ditanya. Ayo siap-siap jawabannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad SAW, kita di kanjeng Nabi suruh katakan kepada kita, yaitu apa? Kalau kita ini cinta kepada Allah, tandanya ikuti aku. Mengikuti kanjeng Nabi. Yang umum sekali, ati Allah wa Rasul. Ikutilah Allah dan ikuti kanjeng Nabi. Berarti mengikuti kanjeng Nabi ini bukan pilihan, tapi apa? Perintah. Tapi apa, Fit? Perintah. Jadi jangan apa-apa, enggak bisa. Kalau kita mau kanjeng Nabi ini diturunkan ke dunia ini, risalahnya selama 23 tahun ini perjuangannya mati, nyawa, harta, semuanya. Untuk apa? Diikuti. Jadi ngikuti kanjeng Nabi ini bukan apa? Bukan sakar PDW, tidak. Tapi apa? Perintah. Nah, kalau kita mau selamat ya ngikuti kanjeng Nabi. Nah, kalau mau nggak selamat ya terserah dia sudah. Paham ya? Nah, seperti itu. Bahkan kita melihat di sini bagaimana sih orang-orang dulu mengerti ngikuti kanjeng Nabi ini harga mati sudah ya. Disebutkan di sini ya. Imtana'u ba'duhu an akali bateh li'annahu lam yasubat indahu kaifiyatu akalahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebutkan sebagian orang-orang dulu, orang-orang soleh tentunya ya, yaitu dia ini tercegah untuk menikmati makan buah semangka. Nah, walaupun ada riwayat yang menceritakan kalau kanjeng Nabi ini makan buah semangka. Jadi buah semangka ini buah kuno loh ya. Zaman kanjeng Nabi sudah ada. Petek namanya. Kalau di Hadramut namanya hab-hab. Hab-hab ini karena orang kalau makan semangka hab gitu. Bahasa Amia ya. Petek ini petek. Orang-orang dulu, orang soleh dulu itu nggak mau makan semangka, padahal ada riwayat menunjukkan kanjeng Nabi makan semangka. Lah kenapa alasannya? Karena dia ini belum menemukan hadis bagaimana kaifiyatu, caranya kanjeng Nabi makan semangka. Apakah kanjeng Nabi makan semangka ini nyigarnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas? Nah, berarti apa? Sampai segitunya orang-orang memperhatikan apa-apa saja kehidupan sehari-hari, ini semuanya kiblatnya kepada kanjeng Nabi. Jadi karena tidak pernah menemukan riwayat cara kanjeng Nabi makan semangka, maka orang tidak berani. Kenapa? Karena takut melanggar sunnah kanjeng Nabi. Padahal mubah ini, ya istilahnya apa namanya, makan semangka kan makan yang nikmat gitu ya. Kanjeng Nabi ngasih makan, tapi masih belum berani. Nah itu loh. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari sini, yaitu apa? Orang-orang ini tahu dan segala hal ini dari A sampai Z sampai A ini hanya bisa selamat kalau kita ngikuti kanjeng Nabi. Seperti itu, ya. Nah, yang terjadi sekarang kita ini kan meremehkan sunnah. Maka di sini sebutkan hati-hati loh ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam latat tabiunna sanana man qabla sipron wa siprin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalul juhra dabbin la dakhaltuhu qalu al yahud wa nasara qala faman. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Sungguh, disebutkan sungguh. Ini berarti kanjeng Nabi tenanan. Kalian akan ikuti orang-orang yang sebelum kalian. Kanjeng Nabi mengatakan sungguh kalian akan mengikuti orang-orang yang sebelum kalian. Satu langkah demi satu langkah, satu jengkal demi satu jengkal. Jadi kanjeng Nabi sudah mengingatkan kita ini besok bukan mengikuti kanjeng Nabi, tapi justru mengikuti orang-orang sebelum kalian. Satu langkah, atau satu jengkal.
tapi pasti ngikuti. Ya. Sampai orang-orang sebelum kalian ini kalau seandainya masuk ke dalam lubang biawak. Biawak ini kan istilahnya hewan yang jijik ya. Lubangnya ini lumpur dan sebagainya. Maka kalau orang tersebut ngikut dalam lubang biawak, kamu pasti ngikuti juga. Padahal kita kalau suruh ngikuti yang sesuatu yang buruk, maka kita tidak mau, ya enggak. Tapi kamu pasti ngikuti juga. Maka sahabat tanya, jalan siapa yang kita ikuti itu? Apakah jalan orang Yahudi atau Nasrani? Sama siapa lagi kata Kanjeng Nabi? Nah, berarti apa? Zaman sekarang ini orang kalau nggak ngikuti Kanjeng Nabi, maka dia mau nggak mau, suka nggak suka, sadar nggak sadar, maka yang diikuti Yahudi atau Nasrani. Contoh aja lah, orang makan berdiri kan sudah nggak sadar loh. Padahal ini jalannya Yahudi Nasrani. Tidak ada fanatik sama sekali. Orang makan tangan kiri kan biasa kadang-kadang. Ya, kadang-kadang biasa. Padahal bukan Islam. Ya, seperti itu. Banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang masuk rumah. Masuk rumah ini sunnahnya apa sih? Masuk rumah. Ya. Saya nggak begitu. Sunnahnya itu apa? Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Kadang-kadang kita masuk rumah, keluar rumah nggak pikir gitu. Nah, jenengan coba tanya teman jenengan yang Nasrani dan Yahudi, ada nggak syariat kamu masuk rumah kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tanya nggak apa. Yang ada cuma syariat Islam. Dan disunahkan mau masuk rumah, yaitu sebelum kita masuk rumah baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas. Apa keutamanya? Kalau kita melakukan seperti baru kita salam. Kalau kita melakukan seperti itu, maka akan mempercepat rezeki dohir batin. Seperti itu. Keluar pun sama. Tapi kalau keluar kaki kiri dulu. Itu sunnah. Ya, ini kita nggak lakukan. Kalau kita yakin di rumah ini tidak ada orang, maka salam kita apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu. Karena dengan seperti itu di rumah kita ini masih banyak ada malaikat rahmat di dalam. Ben, masuk rumah bagaimana sunahnya? Sebelum itu baca apa dulu? Ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, lalu salam, masuk kaki kanan. Mas Faris, keluar rumah apa yang dikerjakan? Pakai apa dulu? Salto. Wish. Apa ya? Ayat kursi, Al-Ikhlas, kaki kiri. Nah, itu akan mencepat rezeki dohir wal batin. Sunnah. Nah, kita ini nggak memperhatikan sudah. Sama seperti orang-orang Yahudi Nasrani tidak punya syariat. Ingat lo ya. Perusahaan besar, semakin besar perusahaan, maka SOP-nya semakin ketat. SOP ini apa? Standar operasional prosedur. Ini begini. Kenapa? Karena apalagi perusahaan tersebut punya ISO. ISO ini apa yang nggak tahu lah, International Standard Operation ya. Apalagi pesawat. Pesawat setiap kita naik pesawat ada aturannya. Begini, nanti begini dan sebagainya. Nah, berarti apa? Semakin peraturan semakin ketat, berarti itu semakin apa? Bagus. Nah, Islam ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya semua. Nah, inilah Islam, agama yang sempurna. Ya, wes gini we. Sekarang saya tanya, Mas Elang, kambing masuk kandangnya pakai kaki kiri dulu, pakai kanan dulu? Kambing. Hah? Terserah kambing sudah. Mau dua-duanya, kanan kiri, mau loncat, terserah sudah. Ya, paham ya? Nah ini dia. Jadi kalau kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi, berarti nanti yang kita ikuti siapa lagi? Kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Akhirnya apa? Celaka. Coba diulangi. Masuk rumah tertibnya bagaimana? Terus kaki? Baca apa? Ya, salam halim. Kalau di rumah nggak ada orang, yakin yang megang kunci rumah kita, bacanya apa? Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu mempercepat rezeki tersebut. Paham ya? Nah ini cuma dasaran aja ya. Coba kita lihat dulu.
Ya, kenapa alasan kita ngikuti sunnah? Bada'udinu goriban. Kanjeng Nabi mengatakan syariat agama tersebut pertama kali dikenal itu dianggap aneh. Ya pastilah. Dulu orang menyembah patung, sekarang Kanjeng Nabi mengingatkan menyembah Allah. Patung ini kelihatan, Allah nggak kelihatan. Kanjeng Nabi dianggap aneh, ditolak. Ya difitnah. Kenapa engkau menafikan, meniadakan ajaran nenek moyang kita? Ya, seperti itulah. Ya, maka dianggap aneh syariat tersebut. Wasaya udu goriban kama bada. Tapi suatu saat syariat Kanjeng Nabi ini, suatu saat di akhir zaman, syariat Kanjeng Nabi ini akan dianggap aneh seperti awalnya. Jadi orang-orang yang melakukan syariat Kanjeng Nabi di akhir zaman akan disebut aneh kembali. Dan ini memang sudah terbukti sudah. Ya. Apa, Mas Waris? Syariat apa yang dilakukan oleh umat Kanjeng Nabi yang dianggap aneh sekarang? Hah? Oh. Gini wae lah. Misalnya jenengan sholat di masjid umum ya, jenengan nggak bawa siwak, jenengan gini. Dianggap aneh nggak kira? Dianggap aneh tidak? Oh, yang pakai siwak aja dianggap aneh kok. Sekarang yang ngopok nih. Mesti ngono orang nggak aneh, dianggap aneh. Ya coba lihat ya. Syariat pertama kali ditetapkan dalam keadaan aneh. Besok syariat kalau dikerjakan juga dianggap aneh. Tapi lanjutan riwayat ini apa? Fatuba, maka beruntung. Siapa yang beruntung? Lil gurobai, yaitu orang yang besok akhir zaman dianggap aneh. Siapa orang aneh? Alladzina yuhyuna ma'amatan nasu min sunnati, yaitu orang yang dianggap aneh itu beruntung, kata Kanjeng. Siapa? Orang-orang, sekelompok orang yang masih menegakkan sunnah, di mana sunnah tersebut sudah ditinggalkan. Nah, berarti apa? Berarti kalau kita ini umat akhir zaman, siap-siap kita dianggap aneh. Tapi jangan khawatir, karena disebut apa? Kita pasti beruntung. Apa keuntungannya bagi orang-orang akhir zaman ini yang masih tetap mengerjakan sunnah walaupun difitnah jadi aneh? Kanjeng Nabi mengatakan man ahya sunnati. Dengerin. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Siapa saja orang yang masih menegakkan sunnahku di saat sekarang ini sudah terjadi kerusakan pada umatku. Nah sekarang coba lihat. Kita kira umatnya Kanjeng Nabi ada yang rusak kan sekarang? Banyak sudah ya. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja sudah ditinggal. Siapa saja orang yang masih megang sunnahku di zaman di mana sunnahku ini umatku sudah rusak, falahu, maka baginya ini siapa? Orang yang masih mengerjakan sunnahnya Kanjeng Nabi. Ajru, balasan, ganjaran, mi'ata syahidin, yaitu berubah 100 pahala orang yang mati syahid. Bukan 100. Jadi kadang kalau kita negakkan sunnah ini, maka kita dapat pahala apa? 100 orang syahid, bukan 1. Berarti orang-orang besok akhir zaman ini pahala mengerjakan sunnah jauh lebih banyak daripada orang-orang yang awal. Lah kenapa? Karena yang awalnya masih pada kuat-kuat semua, terjaga. Sahabat ada Nabi, tabiin ada sahabat, tabiin ada tabiin. Tapi orang-orang sekarang ini ya udah kehilangan kendali. Ngaji nggak pernah, ulama dijauhkan, bahkan ulama difitnah dan sebagainya, sehingga dia tidak tahu apa itu sunnah. Tapi bagi orang-orang yang masih perhatian sama sunnah, maka dia fatuba, dia beruntung. Apa keuntungannya? Salah satunya apa? Setiap sunnah yang dijalankan, dia akan mendapatkan pahala 100 syahid. Bukan 100. Jadi orang-orang akhir zaman ini yang masih megang sunnah, besok dia akan mendapatkan pahala yang dia tidak bisa membayangkan besarnya. Seperti itu. Ya, saking banyaknya. Paham ya? Berarti, mari sekarang kita berusaha untuk mengumpulkan sunnah-sunnah. Kerjakan pada kehidupan sehari-hari. Mas siapa? Farid, ayo, apa sunnah yang dalam kehidupan sehari-hari yang kita kerjakan? Apa ya? Yang kamu kerjakan? Apa?
Apa? Ayo. Hah? Masuk masjid. Kaki kanan. Setelah itu baca doa masuk masjid. Mas Agung, doa masuk masjid. Apa? Allahumma firli junubi ahwa romatik. Itu doa masuk apa keluar itu? Hah? Baik, doa masuk masjid. Di depan ada itu. Ayo ustadznya apa? Itu doa masuk masjidnya. Kalau yang seperti itu. Lalu setelah masuk masjid apa? Niat itikaf. Nawa itu sunanan itikaf. Di hajat masjid, mabdun tufili. Nah itu. Lalu sholat tahiyatul masjid. Lalu Pak Haji, kalau kita tidak sempat tahiyatul masjid, Pak Haji, Pak, masuk Pak, sini Pak. Orang nanti nggak berani masuk. Pak Haji, orang kalau nggak tahiyatul masjid, karena kalau ada pengajian seperti ini, ya, kita ini tahiyatul masjidnya diganti. Ada pengajian seperti ini ya, jenengan datang. Ini jenengan nggak tahiyatul masjid, diganti dengan tahiyatul masjid. Baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Karena ini sudah berlangsung pengajian. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat dengan khotib sudah naik mimbar, telah tetap sunnahnya qobliyatan masjid. Ya, qobliyatan Jumat niat sama qobliyatan. Ya, paham ya? Lalu berikutnya, apa kesunahan sehari-hari yang jenengan lakukan? Sampingnya Mas, apa Mas? Apa? Banyak. Ayo. Hah? Apa? Ya, tadi sudah. Apa lagi? Dari bangun tidur sudah. Baca doa bangun tidur. Ayo, doanya apa? Doa bangun tidur apa ayo? Alhamdulillah alladzi ahyana ma'amatana masuk amanana ba'dal maut. Mbah, doanya apa Mbah? Bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'na amatana balaihi nusyur. Ya, itu dia ya. Lalu setelah itu sunahnya setelah bangun tidur, doa apa Masnya? Hah? Wah, mau bangun tidur langsung sholat doa kerinan berarti. Bangun tidur sholat doa, diketawain tuh, bangun tidur subuh itu tuh, apa? Sunahnya setelah baca doa apa? Hah? Oh sih, macam apa yuk? Dulu pernah alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmatin. Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji kepada Allah atas nikmat Islam yang diberikan oleh Allah dan bersyukur atas apa? Dijadikan ucapan itu kalau diucapkan maka 1 tahun malaikat belum selesai mencatat pahalanya. Ya, ayo kita bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'matin. Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo Mas Elang diulang. Ini diulang. Pakai. Ayo siapa yang sudah hafal? Tunjuk tangan. Aku jangan geremeng, ayo ucapin ayo. Bin apa Bin? Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'matin. Alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pakai bahasa Jawa enggak apa-apa.
Alhamdulillah kan bisa apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, apa ya? Ing atase apa ya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat Islam. Dan kita merasa kafah ini menyeluruh sempurna dengan nikmat tersebut. Alhamdulillah alladzi ja'alani ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan kita itu umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dia. Nah itu ya, ingat ya ucapan tersebut. Pahalanya 1 tahun pun belum habis dicatat. Ya seperti itu ya, saking besarnya nikmat tersebut ya. Seperti itu ya. Paham ya? Ya Allah ya Karim. Maka dari itu kita harus perhatikan sunnah-sunnah tersebut, jangan sampai dianggap remeh ya. Karena maka dari itu mari kita sekarang sama-sama kita memulai kesunahan-kesunahan yang sekarang kita khususkan di yang berhubungan dengan saum Ramadan. Paham ya? Yang pertama disebutkan di sini ya. Disebutkan sunnah yang pertama, tasahharu fa inna fi suhuri barokatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bersahurlah kamu semua. Nah, ini diperintah oleh Kanjeng Nabi ya. Sesungguhnya di dalam sahur ini terdapat keberkahan. Di dalam sahur ini terdapat keberkahan. Nah, berkah secara syariat itu dikukuhkan dan kita diperintah untuk nyari berkah. Kalau orang Jawa bilang apa? Ngalap berkah. Contoh apa? Waktu kita makan ada kata-kata berkah. Allahumma barik lana. Waktu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata berkah ini. Berkah itu apa? Kalau secara lugo, ziyadatan lil khair, bertambahnya sesuatu kebaikan dari sesuatu. Berkah tersebut apa sih? Berkah tersebut sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa itu berkah. Proses. Ada orang yang gajiannya 1 juta berkah, sama 1 juta nggak berkah. Beda. Nah, sekarang puasa. Dengan puasa ini apa? Sahurlah kamu, karena sahur ini berkah. Berarti apa? Orang yang makan sahur ini dapat berkah. Apa keberkahannya kira-kira? Salah satunya. Orang yang kalau sahur itu banyak keberkahannya ya. Dia ini sholat subuhnya orang kerinang awal waktu. Salah satu. Kalau dia nggak sahur, biasanya ya tadi waktu duha bangunnya. Niatnya apa? Usolli fardhu subuh kerinan lillahi ta'ala. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dia sahur, biasanya sholatnya awal waktu. Dan biasanya berjamaah. Coba lihat. Nah, sholat subuh ya, orang sahur. Sholat jamaah di awal Ramadan, biasanya jamaah sholat subuhnya lebih ramai dari hari biasa nggak biasanya? Tanya. Kalau hari biasa di luar Ramadan, yang datang sholat subuh berjamaah biasanya tim inti toh. Orangnya itu aja. Tapi begitu awal Ramadan, pendatang banyak banget sudah. Nah ini biasanya gitu. Nah, untungnya apa berkahnya? Kita melakukan sholat subuh berjamaah awal waktu. Apa keuntungannya? Man sholat isya'i fi jama'atin faka'ana man sholat nifal lail, wa man sholat subuh fi jama'atin faka'ana man sholat lailah pula. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dianggap seperti orang yang ibadah separuh malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seolah-olah ibadah sepanjang malam. Kalau malam misalnya ya maghrib jam 6, isya subuh jam 4, kan 10 jam. Kalau dia isya berjamaah, maka dia sholat seperti 5 jam separuh malam. Jam 6 sampai jam 11 seperti orang yang ibadah terus. Tapi kalau dia subuh berjamaah, maka dia seperti orang ibadah sepanjang malam, seperti jam 6 sampai jam 4 subuh sepanjang malam dia ibadah terus. Kan subuh berjamaah. Yang tadi nggak biasa itu biasa. Berarti apa? Ini salah satu resep. Ulama mengatakan, Habib Salim Satri salah satunya ya, mengatakan, kalau jenengan pasti dapat Lailatul Qadar, pasti dulu. Ya, wis, jangan ninggalkan isya berjamaah, subuh berjamaah. Lah kenapa? Kalau sudah isya dan subuh berjamaah, berarti sepanjang malam kan ibadah. Berarti kalau seandainya dia subuh berjamaah, isya berjamaah, jam 11 tidur, Lailatul Qadar turun jam 1. Walaupun dia tidur, dia tetap dapat Lailatul Qadar karena dia dianggap
Gimana? Itu berkahnya orang yang apa namanya, yang sahur. Salah satunya apa? Yaitu dia ini mau nggak mau sholat subuh sholat subuhnya awal atau tidak? Ya? Itu salah satu di antara sekian daripada berkahnya sahur. Coba kita lihat lagi dan yang lain. Dalam riwayat disebutkan, as-sahuru akalu barakatun, fala tada'uhu walau ayyazra'a ahadakum juz'atan min ma'in, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirina. Kanjeng Nabi mengatakan, makan sahur itu berkah. Maka jangan kalian tinggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya akan bersolawat bagi orang-orang yang melakukan sahur. Ini Masya Allah. Sahur ini akan dianggap sahur walaupun seteguk air. Kalau kita sahur, maka Allah akan bersolawat kepada orang bersahur dan para malaikat. Nah, coba lihat. Kalau Allah bersalawat kepada orang yang bersahur, solawat Allah buat orang itu apa toh? Itu Allah ngasih rahmat. Allah ngasih rahmat. Rahmat itu apa? Welas kasih, sayang. Coba lihat. Kita semua kan punya anak nih. Orang kalau sudah punya anak ini, pasti sayang sama anak. Pasti. Tandanya sayang apa? Kalau orang sudah punya anak, maka bapak atau ibu nyawanya pindah ke anaknya ini. Pasti. Semuanya kita prioritaskan buat anak. Itu pasti. Kerja untuk apa sih? Anak. Ini apa? Untuk anak. Anak mana-mana dibikin sayang. Berarti kalau ada Allah sayang kepada hambanya, berarti apa? Allah nggak mungkin yaitu mau memasukkan hambanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Segala penyebab untuk masuk surga akan dipermudah. Segala penyebab untuk masuk neraka akan dipersulit oleh Allah. Berarti apa? Orang yang sahur mendapat rahmat Allah, Pak. Dia ini akan enteng ibadah tapi moh maksiat. Itu bukan kebalikannya. Jadi untuk ibadah enteng banget, tapi untuk maksiat berat sudah. Kenapa? Karena dapat rahmat. Kalau dia punya dosa, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena rahmat. Ya. Dapat dari mana? Sahur. Berkahnya sahur dikasih rahmat oleh Allah. Dan riwayat hadis apa? Allah akan bersolawat dan apa? Malaikat pun juga berselawat. Tapi di sini malaikatnya pakai jamak, bukan tunggal. Berarti yang namanya jamak 3 atau lebih. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Nah, malaikat kalau bersolawat, apa? Malaikat mendoakan. Sedangkan malaikat doanya cuma 2. Apa? Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu. Ya Allah, kalau laki-laki ya, ampuni orang ini, rahmati orang ini. Nah, apa sih bedanya kalau kita berdoa sama malaikat berdoa? Bedanya apa? Kalau kita berdoa ini kadang-kadang mu'alaqatun baina sama wal ard. Doa kita tidak diterima oleh Allah, digantung angkat lagi dulu. Kenapa? Macam-macam dah sebabnya kita ini dan sebagainya. Tapi malaikat kalau doa pasti diterima karena malaikat tidak pernah maksiat. Dan malaikat mendoakannya, ya Allah ampuni orang ini, rahmati orang ini. Dan ini jamak. Berarti apa? Bisa saja Allah memerintahkan 100 malaikat untuk mendoakan, bisa saja Allah memerintahkan 1000 malaikat, bisa saja Allah memerintahkan 1 miliar malaikat, bisa terserah Allah sudah. Coba lihat. Kalau seandainya kita punya uang banyak hajat, kita masih belum, ajannya masih kurang 4 menit lagi. Ya, ini setelah orang bertah ini kelihatannya. Kalau yang nyetelnya masalah nggak apa-apa sudah, itu udah panik tuh. Pak, musuh Pak buka kayu dulu loh. Ya, kalau kita punya hajat, kepengen didoakan orang, katakan. Ayo, kita misalnya ngundang 1000 orang. Mungkin uang mampu, tapi parkir tidak bisa. Banyak orang. Dan ini para malaikat doakan kita. Dapat apa? Karena kita berkahnya kita sahur. Ya, paham ya? Itu salah satu kedua daripada berkah sahur. Nah, sahur ini harus diilmuni. Sahur ini ada jamnya. Yaitu apa? Min nisfil lail ila fajri, tulukil fajri. Sahur ini apa? Dimulai dari separuh malam sampai fajar. Kalau subuh jam 4, maghrib jam 6 kan 10 jam. Berarti dibagi 2 kan 5. Berarti jam 11 malam lewat 1 detik. Kalau dia niat sahur itu sudah sahur namanya. Ya. Kalau ada orang
habis taraweh jam 9 pulang, malas sahur. Saya tak sahur sekarang. Itu bukan sahur, belum masuk. Itu namanya tanduk. Ya, ronde kedua. Ya, sahur ini separuh malam. Paham ya? Nah, jadi kalau orang yang sahur itu harus ada waktu. Sama adzan ini ada waktunya, masuknya waktu. Dulu ada satu takmir laporan sama saya, Pak Mandi, di tempat saya muazzinnya 5 menit sebelum adzan sudah adzan. Begitu ditegur, lah begitu saya selesai 5 menit kan sudah waktu masuknya. Bukan soal waktu selesai, enggak, belum sah adzannya. Ini akal-akalan ini. Nah, kalau ada orang musafir datang, enggak adzan langsung sholat gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini 2 menit lagi insyaallah. Besok insyaallah dilanjutkan jam 5:30 ya insyaallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan ngambil tempat, Pak. Oh, takjilan.